warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Ferdiansyah dari kelompok 5 Matematika Ekonomi Bisnis. Di kelompok 5 ini terdiri dari moderator, 2 pemateri, dan 3 orang sesi bertanya. Saya di sini sebagai moderator, dan Arif sebagai pemateri pertama, Neng sebagai pemateri kedua, Alia sebagai sesi bertanya, Jibril sebagai sesi bertanya, dan Selvi sebagai sesi bertanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kampus dengan baik. Dan tak lupa saya juga berterima kasih kepada Pak Dr. Andes Insinyur Sugianto MM selaku dosen mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam berjalannya kerja kelompok kali ini. Langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu dari Saudara Arif. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi biaya. Fungsi biaya adalah biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya, terdiri atas biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Di sini tertera keterangannya. FC adalah singkatan dari biaya tetap atau fixed cost. K adalah konstanta atau kurva. VC adalah biaya variabel atau variable cost. V sama dengan lereng kurva VC dan kurva C. C sama dengan biaya total atau total cost. Di sini ada diagram kurva. Yang digarisbawahi ini adalah kurva biaya tetap atau fixed cost. Dan yang garis miring ini dari titik pangkal awal atau 0,0 menuju variabel cost disebut variabel per unit. Di sini ada contoh soal. Diketahui fixed cost sama dengan 20.000, variabel cost sama dengan 100 Ki. Ditanyakan tunjukkan persamaan dan kurva totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika diproduksi 500 unit barang? Penyelesaian. Cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Cost sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki atau unit. Jika Ki atau unit 5 sama dengan 500, maka cost sama dengan 20.000 ditambah 100 dikalikan 500, hasilnya adalah 70.000. Dan di sini diagram kurvanya 20.000 atau biaya tetap fixed cost, dan di sini titik pangkalnya 0,0 sampai variabel cost sama dengan 100. Dan di sini rumusnya adalah cost 20.000 ditambah 100 Ki dan hasilnya adalah 70.000. Dan yang 50.000 ini adalah hasil perkalian dari 100 Ki dikali 500 unit. Terima kasih kepada Saudara Arif yang telah menjelaskan materinya mengenai fungsi biaya. Selanjutnya kepada pemateri kedua, yaitu dari Saudari Neng. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nari Prameri Silvana. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang fungsi penerimaan. Yang dimaksud dengan fungsi penerimaan yaitu penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya yang merupakan hasil dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, semakin besar pula penerimaannya. Penerimaan total.
atau total revenue adalah hasil kali dari jumlah barang yang terjual dengan harga per unit barang tersebut. Secara matematika, penerimaan merupakan fungsi jumlah barang. Kurvanya berupa garis lurus berarah yang positif dan bermula dari titik pangkalnya. Rumusnya yaitu R sama dengan Q kali P sama dengan F dalam kurung Q. Di sini ada contoh soal, harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah 200 unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit. Penyelesaiannya yaitu R sama dengan Q kali P sama dengan Q kali P-nya 200 sama dengan 200 Q. Bila Q-nya sama dengan 350, maka R sama dengan 200 dikali 350 sama dengan 70.000. Di sini ada bentuk kurvanya. Yang bawahnya yaitu Q atau bisa disebut dengan hasil yang dihasilkan oleh perusahaan per unitnya. Yang di atasnya yaitu hasil dari perusahaan kita, hasil dari yang kita kalikan nantinya. Di sini ada 200 dan 350 karena rumusnya Q kali P sama dengan 200 dikali 200 dan di bawahnya 200, di atasnya 40.000. Yang bawahnya yang apabila Q-nya sama dengan 350 dikalikan 200 sama dengan 70.000. Jadi kurvanya dari titik 0 ke atas R-nya sama dengan 200 Q. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Semoga dapat dipahami. Baik, terima kasih kepada Saudari Neng yang telah menjelaskan materinya mengenai fungsi penerimaan. Dan selanjutnya yaitu sesi bertanya yang akan ditanyakan langsung oleh ketiga anggota kelompok kami, yaitu dari Saudari Alia, Saudara Jibril, dan Saudari Selvi. Kepada mereka waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya bertanya buat Arif. Kalau penjelasan dari VC atau biaya variabel itu apa sih? Penjelasan lebih lengkapnya gitu. Ya, cukup segitu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Alia. Fungsi biaya variabel atau variable cost bisa juga disingkat VC. Biaya variabel atau VC adalah biaya yang sampai pada tingkat tertentu secara konstan, berubah sesuai dengan perubahan jumlah yang diproduksi. Biaya variabel akan meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah produksi. Jadi misalkan barang yang dihasilkan banyak, maka biaya variabel akan banyak. Ya, baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bertanya kepada Neng Rifla, kan di fungsi penerimaan itu ada rumus penyelesaiannya tuh R sama dengan Q kali P. Nah, bisa dijelasin nggak tuh apa itu R-nya, apa itu Q-nya, dan apa itu P-nya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Jibril yang menanyakan tentang rumus penerimaan total, yaitu R sama dengan Q kali P. R-nya yaitu barang yang dihasilkan, P-nya yaitu harga barang, dan Q-nya yaitu jumlah barang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya ingin bertanya kepada Neng Rifla, apa yang dimaksud dengan fungsi penerimaan marginal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Jibril. Yang dimaksud dengan penerimaan marginal adalah peningkatan pendapatan yang merupakan hasil penjualan satu unit tambahan. Rumusnya adalah MR sama dengan delta TR per delta Q sama dengan TR.
keterangannya, delta TR sama dengan perubahan penerimaan total, delta Q sama dengan perubahan kuantitas output, dan TR sama dengan penerimaan total perusahaan. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Dalam kesempatan ini saya akan bertanya kepada Nen. Coba jelaskan kembali tentang fungsi penerimaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Selvi. Yang dimaksud dengan fungsi penerimaan yaitu penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya yang merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dimengerti. Oke, baik, Neng. Bisa saya pahami penjelasan dari fungsi penerimaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Arif dan Saudari Selvi yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan juga terima kasih kepada Saudara Jibril, Saudari Arya, dan Saudari Selvi yang telah bertanya untuk di pembahasan materi kali ini. Dalam video kali ini mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.